pas sampai ke surah Al-Isra, Mbah Salim gimana penjelasannya ya? Sama dengan yang kayak enggak, itu hanya keliaran saya. Jadi tetap surah Al-Isra itu merujuk peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad. Lah, kira-kira Yai mulai berpikir beda Ya, setelah kuliah. Enggak, SMA. Setelah berguru ke siapa? Enggak, ya bukan berguru ke siapa-siapa, tapi keliaran pikiran saya. Di angan-angan sendiri. Tangan-tangan gitu. Karena saya kan ayat keduanya itu kok langsung Fa'ataina Musal kitabah wa ja'alna Jangan-jangan itu klaim kita aja bahwa itu Muhammad ya di ayat pertama. Ya wa alam, saya bukan mufasir. Asra bi'abdihi laylan. Memang lebih tepatnya itu Musa ya. Itu pembacaan saya. Bukan masa cepat tidak. Yang paling cepat ya Allah ya. Tapi dengan memahami begitu apa kita nggak kafir karena Isra Mi'raj ini peristiwa mukjizat. Iya, tapi kan bukan menjadi pokok usul dalam keimanan. Itu bukan usul ya. Bukan. Kalau dibilang mukjizat, kayak Ya sama-sama mujizat. Apa yang nggak mujizat? Apa yang terjadi pada Rasul? Apa Musa nggak Rasul? tapi itu sudah dikenal sepanjang sejarah bahwa itu mukjizatnya Muhammad. Ya itu kan bagi mereka yang mengklaim sebagai mufasir, tokoh agama. Aku kan bukan tahu apa-apa. Tapi Nabi punya peristiwa Isra nggak selain yang sering diceritakan Isra? Saya dalam pikiran saya belum menemukan. Berarti nggak pernah Nabi mengadakan perjalanan dari. Kalau perjalanan ya setiap Rasul Nabi mesti perjalanan. Tapi yang dirujuk ayat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Musa, menurut pembacaan saya. Yang disebut Masjidil Haram apa kalau itu Nabi Musa? Ya tempat suci yang dimuliakan ya hati, gitu. Bukan masjid yang dalamnya ada Ka'bah. Bukan, Tapi itu ke hati, bukan bangunan fisik. bukan. Kok disebut Masjidil Haram? Iya, artinya kita itu harus berorientasi selalu kepada suara hati nurani kalau saya sekali. Itu tempat sujud hati. Iya, inilah suara-suara yang menuntun kita harusnya mendengarkan suara hati nurani kita. Berarti sujud itu bukan ketundukan secara fisik, ya, Bukan. secara mental. Mental. Rohani. Itu tafsir begitu dari tafsir Sufi, tafsir Isyari. Ya tidak tahu saya. Tapi Kiai begitu ya namanya. Kapan? Nah, dari tempat sujud yang dihormati yaitu hati menuju Masjidil Aqsa. Aqsa di situ bukan Masjid Aqsa seperti bangunan yang ada di Yerusalem, bukan. Tapi Ya tempat sujud yang lain, artinya untuk berhijrah. Aqsa dalam makna lebih tinggi ya, Lebih jauh. lebih jauh. So. Tapi bukan hati lagi di situ. Bukan. Artinya yang masuk hati itu, yang itu hanya dasar saya itu kalem isyarah. Ibarat. Jadi saya tidak mengartikan bangunan yang dibangun Nabi Sulaiman untuk tidak. Sanalah berhijrah kaummu di bawah yang agak jauh. Terus di mana-mana bumi Allah yang benar selalu berada pada hati nurani. Maknanya begitu aja. Nggak fisik sama sekali. Lagian kalau fisik Masjidil Haram belum ada. Oh zaman Musa. iya.
Terus kalau kembali ke sejarahnya Nabi Muhammad, Nabi dibilang memimpin sholat dan jamaahnya para nabi di belakangnya di masjid belakang. Itu kan menandakan bahwa Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi kalaupun begitu, apa sudah ada perintah sholat sebelum ada Isra Mi'raj? Kan katanya sejarahnya perintah sholat pertama kali saat beliau Mi'raj kan, jadi Sebelumnya Rasulullah sudah sholat. kalau pakai versinya orang-orang yang menganut versi Isra Mi'raj itu agak nggak konsisten sebenarnya, karena dibilang pertama kali perintah sholat kan di langit gitu kan. Ya aku nggak mau mengatakan nggak konsisten. Tapi yang jelas banyak surah-surah Makkiyah jauh lebih awal perintah kata-kata sholat. Kalaupun kita mengakui ada Isra Mi'raj Muhammad, itu sebenarnya sudah ada ayat sebelum itu yang merintahkan sholat ya. Termasuk waqimus sholah. Ya contoh surah Al-Kautsar itu ada perintah Sholli li rabbika wanhar. Itu Kan sebelum Makkiyah. Kan Makkiyah. Tapi kalau Isra dan Mi'raj dimaknai Nabi tidak secara fisik, bisa gitu. Ya boleh-boleh. Cuma diceritakan dalam sejarah itu katanya saat itu kalau orang nggak percaya disuruh ke Ali dan oleh Ali tebas lehernya orang yang nggak percaya. Ya seumpama nggak percaya itu juga nggak merusak keimanan. Tapi menurut kayak benar gak itu Ali menebas leher orang yang nggak percaya? Aku belum menerima riwayat yang mutawid itu. Kalau gelarnya Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, benar gak itu? Terlepas dari sejarah, memang Abu Bakar dalam kitab-kitab kan dihidupkan. Diceritakan kenapa dapat gelar Siddiq. Siddiq itu karena apapun yang dikatakan Rasulullah itu beliau benarkan tanpa harus menguji kebenaran dulu. Bukan peristiwa Isra Mi'raj Jajan, satu-satunya. bukan. Tapi Apapun yang apapun. dikatakannya. Saking seringnya itu makanya gelarnya As-Siddiq ya. Apa yang disabsud ya? Tapi kan banyak hadis yang bicara tentang Isra Mi'raj ya. Banyak. Tapi semuanya nggak sampai mutawatir. Enggak ada yang riwayat yang mutawatir. Belum aku temui. Yang ada Bukan ya. level Ya semuanya ahad semua. semuanya ahad. Perawinya Aisyah tok. Aisyah, terus Anas, terus siapa itu? Bukan Akabir Sahabat. Kalau merujuk tahunnya saat peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan tuh Kedua. Aisyah usia berapa waktu itu? Itu masih kecil. Anas Apalagi Anas. Rasulullah Anas lebih muda dari Aisyah. belum lahir. Karena ketika Rasulullah pindah ke Madinah itu, ibunya Anas juga Rasulullah. Oh jadi Anas itu Lalu- diasuh oleh Rasulullah Oh. setelah di Madinah ya? Iya. Sementara Isra Mi'raj ini peristiwa di Makkah. Tapi ya, Nah terus kok bisa Anas meriwayatkan itu? ya dapat cerita dari siapa saya nggak tahu. Wah itu kayak kesaksian istifadah ya guys. Iya. Enggak keterangan langsung. Iya sih. Coba yang di Samsung dulu deh. Oh enggak itu tak enggak langsung berarti Anas menyaksikan itu ya. Kalau cerita Rasulullah dibelek dadanya dibersihkan itu kan sebelum Isra Mi'raj juga ya. Iya. Ya ketika mau jalan Isra kan katanya Rasulullah tidur di rumah Umi Hani. Nah, Terus dijalangi dua malaikat.
bedalah dadanya. dadanya dikeluarkan kotor-kotor. Dan itu terjadi 2 kali dalam hidup Nabi kan. Pertama waktu kecil, kemudian saat Isra Mi'raj katanya. Nah kalau di rumah Ummu Hani kenapa Aisyah yang riwayatkan? Dia nggak tahu makanya, jangan tanya saya. Ummu Hani ini istri Nabi juga kan? Ummu Hani itu bibinya. Bibinya. Ummu Hani ada riwayat juga nggak beliau bercerita ke sahabat lain bahwa Nggak ada. tapi hadis ini dikutip oleh Bukhari dan Muslim nggak? Ya. Nah ini menarik nih pertanyaan ke Kiai. Bagi Kiai apakah semua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim udah pasti valid? Karena katanya beliau pasti ambil dari jalur yang kikoh. Beliau pasti sholat dulu sebelum menulis suatu hadis. Kalau menurut ulama hadis kan di bawahnya Al-Quran kan Bukhari. Bukhari. Menurut ulama. Nah menurut Kiai penasaran saya. Kalau menurut saya sesungguhnya sebuah hadis itu kan ada 2 jalur, Matan dan jalur sanad dan matan. Oke lah, sahih dalam sanad, tapi matanya itu yaitu apakah nalarnya menerima atau tidak. Yang kedua, saya pinjam juga dalilnya orang ulama hadis dalam hal yang sifatnya sam'iyah itu harus mutawatir. Sam'iyah itu berarti kita dengar. Iya kan cukup kita sami'na wa ta'na itu sepanjang dinarasi Al-Quran atau hadis-hadis yang mutawatir. Kita cukup sami'na wa ta'na. Enggak perlu pakai nalar kalau itu ya. Oh, kita harus hal-hal yang harus kita imani, nggak perlu pakai nalar. Derajatnya kalau dia hadis harus mutawatir, atau kalau enggak ayat Al-Quran. Karena semua ayat pasti mutawatir ya. Nah dalam hal hadis yang ahad ini ya kita masih bisa boleh percaya atau tidak, gitu ya. bukan Boleh percaya boleh percaya tidak, karena tidak mengganggu keimanan kita. Tapi timbangannya tetap bisa kenalar ya, nggak mesti terus karena dia hadis nakli gitu lalu kita melebihkannya di atas akal. Kalau tegasnya berarti Kiai nggak meyakini semua riwayat Bukhari dan Muslim itu Keyakinan loh. Dalam hal keyakinan loh. Dalam hal keyakinan. Keyakinan pokok beragam. Bagi Kiai hal-hal pokok dalam agama apa aja gitu? Ya katakan rukun iman itu. Itu aja. Iya. Misal harus mempercayai Isra Mi'raj itu sudah di luar rukun iman. Kan? Kita beda lah perlakuannya dengan itu ya. Boleh berbeda gitu. Dan Kiai juga enggak memaknai surah An-Najm itu merujuk peristiwa Isra, peristiwa Mi'raj. Yang itu kan merujuk di mata saya kan wan najmi idza hawa. Kan turunnya petikan-petikan surah Al-Quran.